pembangunan khususnya di Kota Tasikmalaya, karena sekarang sudah ada perda tata ruang, semuanya harus mengacu ke perda tersebut. Apalagi untuk alih fungsi itu sudah diatur dan saat ini sudah tidak diperbolehkan lagi di aturan. Jadi apapun pembangunan dari swasta ataupun pemerintah harus melalui mekanisme yang benar. Jangan sampai hari ini banyak permasalahan bahwa banyak bangunan liar, banyak bangunan yang di atas sungai, semuanya itu tidak punya izin. Ketika ada teman-teman kita yang mempertanyakan, memang itu banyak di atas solokan-solokan yang kepemilikannya adalah provinsi. Tapi kita dari daerah pun harus mengetahui karena kita punya tim teknis pembangunan. Nah, insya Allah ke depan minggu-minggu ini saya akan memanggil tim khusus, tim pembangunan teknis akan oleh Komisi 3 akan dipanggil untuk menyesuaikan atau untuk mensatukan persepsi bagaimana pembangunan ke depan tidak ada permasalahan kembali gitu. Oke Bapak, penerapan undang-undang atau aturan yang telah dibikin oleh pemerintah Kota Tasikmalaya kaitan dengan sanksi bagi pembuang sampah sembarangan, bagaimana Bapak? Sudah dijalankan atau seperti apa Pak? Nah, sebetulnya sanksi yang membuang sampah sembarangan itu sudah dibikin perdanya. Adalah ada tipiring, ada juga ketika berat sampai bisa ada ditahan gitu beberapa bulan. Nah, itu pun dalam penerapannya tidak maksimal. Apalagi di saat ini di Kota Tasikmalaya mungkin aturan atau bagaimana pelaksanaannya, jadi semuanya itu kurang berjalan lah. Ada aturan tapi sudah tidak berjalan, dan ingin bahwa Pak Wali Kota itu melihat kembali aturan tersebut dan minta kepada aparatnya untuk menekankan lagi supaya perda tersebut berjalan, sehingga ini kepentingannya kebersihan itu untuk masyarakat. Oke, terakhir Bapak, dengan maraknya atau tongkat estafet seperti halnya Kelurahan Panyingkiran selalu melakukan bersih-bersih lingkungan ya Pak ya, dalam 1/3 bulan sekali malah lebih seperti itu. Bagaimana menurut Bapak atau saran Bapak atau instruksi Bapak selaku anggota DPRD ke setiap RT RW kelurahan untuk bisa menjaga kebersihan lingkungannya masing-masing? Silakan Pak. Saya sepakat sekali bahwa sampah adalah kewajiban kita bersama, bagaimana masyarakat, pemerintah untuk bisa mengatasi. Karena kalau hanya mempercayakan di dinas LH, saya lihat masih kewalahan. Yang pertama, terlalu banyaknya sampah sehingga pengangkutan itu kurang armada. Dan ke depan ini sudah dimonitor bahwa harus penambahan armada. Yang selanjutnya juga ada instruksi dari Pak Wali juga untuk daerah-daerah pesisiran atau kelurahan dan kecamatan, seyogyanya tiap RT dan RW bisa pengolahan sampah yang bisa dimanfaatkan. Salah satu saya melihat bahwa di Utaraku ada daerah Benteng. Nah, itu sudah tidak banyak lagi yang diangkut karena sudah bisa menangani sendiri per RW, tapi baru per RW. Saya ingin bahwa seluruh RT RW itu bagaimana cara pengelolaan sampah sehingga dalam pengangkutan itu berkurang. Jadi TPA sudah selalu melimpah gitu. Adakah wacana untuk mengadakan mesin pengolahan sampah di TPA Pak? Kalau mesin pengolahan sampah IPAL sedang dilakukan dan sedang dilaksanakan. Insya Allah bulan Desember itu selesai. Sekarang saya lagi pengerjaan dan alat ukur sampah pun sudah ada sekarang. Jadi untuk ke depan 2026 insya Allah yang namanya licit, air limbah itu akan bersih masuk ke sungai-sungai. Ya, itu akhir pengolahan sampahnya itu nantinya akan diproduksi apa Pak?
Itu kalau sekarang saat ini kan mesin IPA-nya itu untuk menangani licitan atau limbah-limbahnya. Kalau masalah nanti untuk jadikan apa, itu mungkin tetap akan dijadikan TPA, tapi TPA yang tidak bermasalah. Ya, ramah lingkungan ya Pak ya. Oke Bapak, terima kasih atas waktunya Bapak.